Ya, John dan Mary terbangun karena putra mereka menangis. Oke, John and Mary ya, see the vampire, ya melihat seorang vampir. Oke, nah kira-kira nih siapa vampirnya? Ya, vampirnya siapa? Yuk. Butler, Miss. Butler. How Butler. Nah, see ya, I was drinking tomato juice in the Pada kejadian tadi si tukang masak sedang minum jus, ya. Nah, dia sedang mencoba lipstick, ya. Nah, kemudian petugasnya ini sedang menonton televisi ketika kejadian. Ayo, kira-kira siapa pelakunya? Who is the vampire? Ya, who cook? Raise your hand. Who said cook? Si cook. Who guess maid? Siapa yang menebak si maid? Vincent, Miss. Felicia, Keisha. Lagi siapa? Oke, only this. Si Audrey ya. Oke, who guess it? Butler. Who guess Butler? Siapa yang menebak si Butler? No one. No one. Zaina. Yes, Zaina. Kayak Butler lah, Miss. Oke ya, kita Soalnya dia kan vampirnya telinganya panjang. Butler juga. Oke, let's see the answer ya. Yeay, good job Fatir. Oke. You are correct. Ya Fatir, good job Fatir ya. Yang lainnya semua salah ya. Oke. Iya, dan telinganya nampak ya, kelihatan telinganya si Butler ya. Oke. Yes, it's a mystery ya. Oke, Miss Irna will continue this game ya on next session. So tomorrow ya nak, besok ya. Besok ya, we play again ya. Oke, now let's study. What's our topic today? Who knows? Siapa yang tahu topik kita hari ini? Yes, ya, the artificial environment ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan buatan. Apa saja sih jenisnya? Apa saja contohnya? Oke, ya, before we continue to our topic. Oke, who watch my video? Siapa yang sudah menonton video, Miss? Vincent, Miss. Vincent, Miss. Thank you. Oke ya. I really appreciate you who watch my video. Okay, now please take out, open and learn your book page 66 until 70. Yuk, buka bukunya dulu yuk.
Jadi, Miss. Sudah already? Okay, today we don't have assignment. Hari ini kita nggak ada tugas ya nak. But Miss Ina want to ask my students who still remember. Siapa sih yang masih ingat tentang pelajaran kita sebelumnya? Ya, jenis-jenis lingkungan alami. Who still remember apa saja contohnya lingkungan alami? Yuk. Miss. Coba si Vincent dulu yuk. Si Vincent dulu, Vincent. Yes, Miss. Oke, Vincent. Apa saja contoh dari lingkungan alami? Sebutkan 3. Mention 3. Sungai, Miss. Mention 3, the natural environment. The sample from natural environment. Sebutkan 3 contoh dari lingkungan alami apa saja. Who still remember? Just keep your answer. Sungai. Apa nak? Miss. Lalu Apa pertama tadi? Repeat. sungai, Yes, sungai. Lagi? hutan. Hutan. Next. Itu lagi. Ayo, apa ayo? Tetot. Oke, coba dulu si Baby. Baby, apa saja Baby? Mention 3 kinds of the natural environment. Yuk, coba sebutkan 3 contoh dari lingkungan alami. Yuk, 3. Apa Baby? Baby, Miss Ina in front of you, nak. What, Miss? Sebutkan 3 contoh lingkungan alami apa saja, yuk. Sungai. Laut. Lagi, nak. Padang rumput. Padang rumput, lagi. Hutan. Hutan. Yes, okay, thank you. Good job, Baby. Only 3 I ask ya. Oke, coba dulu si who is Tuan Nasihite? Mana, Miss? Van Luis, coba si Van Luis dulu yuk, Van Luis. Oke, Van Luis. Coba sebutkan 3 lagi, nak. Van Luis, sebutkan 3 lagi. Selain yang 3 diucapkan Baby. Apa, Van Luis? Do you know? 3 apa? 3 apa? Coba sebutkan. Apa tadi pertanyaannya, Baby? Coba kasih tahu dulu sama si Van Luis. 3 apa kata Van Luis? Pertanyaannya apa tadi, Baby? Danau. Itu jawabannya. Van Luis, sebutkan 3 contoh dari lingkungan alami. Van Luis, apa saja Van Luis? Do you know? Mimi. Sawah. Apa, nak? Sawah. Rawa atau sawah? Sawah. Sawah, is it true? Oh, Miss. Oh, si Bella. Sawah. Bella, Bella. Apa saja, Bella? Laut dan danau, Miss. Yes, good job. Rawa, laut, dan danau ya, bukan sawah. Kalau sawah itu lingkungan apa, nak? Lingkungan buatan. Yes, ya, exactly ya, the artificial environment. Jadi kalau dia sawah itu lingkungan buatan, oke?
Thank you. Nah, kita akan memasuki atau kita akan mempelajari ya nak tentang kinds of the artificial environment part 1 ya. Sama seperti sebelumnya ini pun Miss bagi 2 ya. Ini ada part 1-nya dan ada part 2. Nah, lingkungan buatan itu apa sih Miss? What's the meaning of the artificial environment? Iya, jadi lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat dengan campur tangan manusia untuk keperluan manusia. Ya, jadi kalau lingkungan buatan ada di dalamnya campur tangan manusia. Apa saja sih contohnya? Yang pertama ya itu habitation atau permukiman, ya, rice fields atau sawah atau ladang, garden, taman, ya, and dam, waduk dan bendungan, ya. Jadi inilah keempat ini merupakan contoh dari lingkungan buatan. Oke, coba siapa yang sudah bisa menyebutkan apa saja contoh lingkungan buatan? Fatir? Yes, Miss. Ya, coba sebutkan 4 contoh lingkungan buatannya tadi, nak. Apa saja? Yang pertama, Apa, Miss? Bendungan. apa nak? Biduan? Bendungan. Oh, bendungan, not biduan ya, bukan biduan ya, bendungan. Lagi apa? 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 Taman. Taman, yes. Lagi? Apa lagi ya? Permukiman, Miss. Permukiman, ya, one more. One more. Sawah atau ladang. Yes, oke, iya, exactly ya, thank you Fatir. Iya, jadi empat ya, there are 4 samples from artificial environment ya. Jadi ada 4 contohnya. Yang pertama permukiman or habitation, ya, sawah atau ladang, rice field. Kemudian ada yang namanya taman, garden, and the last ya, waduk atau bendungan ya, dam. Ya Fatir, bendungan ya Fatir, not biduan. Oke, ya, now we continue to habitation. Jadi kita sekarang masuk ke permukiman. Miss Irma will explain about this. Jadi permukiman itu apa, Miss? Who knows about habitation? Siapa sih yang tahu permukiman apa contohnya? Who knows? Ada yang tahu? Apa itu permukiman? Selain yang ada di slide, contohnya apa? Anak-anak tinggal di mana? Di permukiman? Iya, permukiman ya. Oke, nah permukiman apa sih, Miss? Permukiman adalah kumpulan rumah yang memiliki fasilitas yang mendukung dalam menjalankan kegiatan. Ya, oke, nah coba I want to ask you ya. Anak-anak kan tinggalnya di permukiman nih. Kira-kira di lingkungan permukiman itu, apakah rumahnya hanya rumah anak-anak Miss saja? Atau masih banyak rumah tetangga-tetangga anak-anak Miss? Ya, Miss. Rumah sendiri? Tetangga. Yes, Masih many banyak house, rumah tetangga. your house, right? Banyak rumah ya di dekat rumah anak-anak Miss. Ya, jadi itulah yang disebut sebagai permukiman. Ya, jadi Miss repeat again, permukiman adalah kumpulan rumah yang memiliki fasilitas yang mendukung dalam menjalankan kegiatan. Permukiman dibangun sebagai tempat tinggal manusia dan sebaiknya dilengkapi oleh fasilitas yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Miss, kenapa permukiman disebut lingkungan buatan? Who can explain about this? Siapa yang bisa jelaskan? Kenapa permukiman masuk ke dalam lingkungan buatan? Ya, Wenina? Karena rumah dibuat oleh manusia.
Yes, good job ya. Iya, jadi karena Miss, permukiman itu, rumah-rumah itu diciptakan atau dibuat oleh manusia, penciptanya itu manusia, Miss. Ya, jadi dia masuk ke dalam lingkungan buatan. Permukiman dapat berlokasi di wilayah pedesaan dan perkotaan. Yuk, siapa di sini yang permukiman rumahnya itu di sekitar pedesaan? Ada yang saat ini di pedesaan? Oke, atau semuanya saat ini di perkotaan? Miss. Miss. Iya, oke ya. All of my students ya. Jadi semua anak-anak Miss itu tinggalnya di perkotaan saat ini. Lingkungan permukiman ya juga bisa ditumbuhi oleh tanaman hias. Ya, lihat permukiman anak-anak Miss. Ada nggak tumbuhan atau tanaman hias? Ada? Can you find them? Ada Miss. Pohon ada, pohon. Ada Miss. Ada Miss. Walaupun di perkotaan tetapi masih kita bisa jumpai yang namanya pohon, kemudian tanaman hias, dan ada juga yang namanya beberapa jenis hewan yang hidup di permukiman. Kucing, can you find the cat? Bisa anak-anak lihat kucing? Bisa Miss. Beberapa orang ada yang memelihara kelinci ya, beberapa orang memelihara kelinci. Oke, siapa Di sini di sini juga ada Miss. gimana nak? Di sini juga ada yang memelihara kelinci Miss. Berarti kelinci bisa hidup di permukiman ya nak? Oke, nah selanjutnya itu ada burung. Can you find the bird? Bisa anak-anak menemukan burung? Yes, Miss. Yes, Oke. Yes, Miss. Setiap sore dan setiap pagi. Iya, ayam dan bebek. Ya, kalau ayam dan bebek ini biasanya ada yang bisa melihat Bebek ayam? no Miss. Ayam ada? Ayam? Ada Miss. Yes, Miss. Ada, Miss. Siapa yang Ada, bebek? ada Miss. Ada, Miss. Banyak ayamnya. Iya, bebek, duck. Oh, no Miss. Iya, nah jadi biasanya kalau ayam dan bebek itu adalah kalau kalian mau bertemu dengan ayam dan bebek biasanya di tempat warga yang memelihara ayam dan bebek untuk dikonsumsi ya atau untuk dijual. Iya, jadi lingkungan permukiman ada yang sehat dan tidak sehat. Coba Miss mau tanya, kira-kira lingkungan anak-anak Miss sehat atau lingkungan yang tidak sehat? Yang sehat nih. Yang sehat Miss. Yang sehat Miss. Oke, coba who can tell to Miss ya, siapa yang bisa kasih tahu ke Miss apa sih bagaimana ciri-ciri lingkungan sehat berdasarkan lingkungan rumah kalian? Coba Bona Theo dulu yuk, Bona. Bagaimana lingkungan yang sehat berdasarkan lingkungan Bona Theo? Banyak pohon di sekitar Bona Miss. Banyak pohon di sekitar Bona. Oke, good job. Lagi apa nak? Only that, Bona? Yes Miss. Yes, Miss. Oke. Yang lain? Any comment? Ada tanggapan? Bisa Miss. Coba Michelle. Miss. Lingkungan yang bersih menurut Michelle. Ditanamin tanaman Miss. Habis itu airnya jernih Miss, bersih. Jernih lagi. Habis itu dijauhkan dari bencana alam Miss. Oke, lokasinya aman dari bencana. Ya, itu saja Michelle. Only that. Yes Miss. Yes, Miss. Can I borrow your microphone? Oke, iya. Jadi ya, yang Michelle katakan dan Bonateo katakan ya, itu sudah benar. Ya, thank you.
Nah, apa saja sih Miss ciri-ciri ya, ciri-ciri dari permukiman yang sehat dan tidak sehat? Oke. Lingkungan permukiman yang sehat dan tidak sehat. Lingkungan yang sehat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki udara yang bersih. Kira-kira bersih nggak udara di sekitar permukiman anak-anak Miss? Bersih? Can you breathe well? Anak-anak bisa bernapas dengan baik di sana? Bisa bernafas, Miss. Bisa bernapas? Siapa yang tidak bernapas tadi? Dibilang Michelle bisa bernapas. Oh, bisa bernapas. Di sini dengarnya tidak bernapas ya, terkejut. I'm shocked. Oke. Ya, jadi udaranya bersih, kemudian airnya bersih, ya. Airnya bersih, memiliki jalanan yang lebar. Setelah itu terletak pada daerah yang aman dari bencana, ya. Jadi tempat tinggal yang sehat atau lingkungan yang sehat itu letaknya itu aman dari bencana, tidak dekat-dekat daerah rawan bencana. Selanjutnya, bagaimana dengan lingkungan yang tidak sehat? Ya, ciri-cirinya udaranya itu tidak bersih, ya. Udara tidak bersih, airnya juga kurang bersih, ya. Setelah itu jalanannya sempit. Pernah nggak anak-anak singgah ke daerah permukiman yang gang sempit, kemudian padat penduduknya? Pernah? Miss, dulu waktu kecil saya pernah kayak gitu, Miss. Pernah kayak gitu ya, berarti sudah melihat ya gimana lingkungannya. Oke, selanjutnya apalagi Miss? Terletak pada daerah rawan bencana ya, misalnya dia dekat dengan daerah Gunung Merapi yang sering meletus ya, rawan bencana. Kemudian di dekat daerah aliran sungai yang sering banjir ya, berarti itu lingkungannya tidak sehat. Oke, next. Miss, Ya nak. itu yang sering di perdesaan kan, Miss? Oke, di kota-kota juga ada nak ya. Di pinggiran kota biasanya lebih banyak ini ya terjadi daripada di pedesaan. Ya, di lingkungan biasanya ada beberapa permukiman yang rawan bencana, berarti tidak hanya dengan bencana alam ya, bencana kecelakaan kereta api juga bisa itu disebut bencana ya nak. Misalnya permukiman penduduk yang padat penduduknya di daerah di pinggiran rel kereta api ya, rumahnya itu sangat dekat sekali dengan rel. Coba lihat ini gambarnya. Look at this picture ya nak. Ya, lihat kereta api ya. Kereta api dengan rumahnya itu ya sangat dekat sekali. Ini berbahaya ya. Kalau kereta apinya terjadi kecelakaan, pasti akan menimpa. Miss, suara Miss kecil. Suara Miss sekali. Miss kecil. Suara Miss kecil. Masalah terjadi. Wait ya, wait. Wait Gideon, ya. Okay, can you hear me? Can you hear Still small, Miss. Yes. So small. Here. Oh, can you hear me? Yes, Miss. Oh, Miss. Makin lama makin kecil. Voice is small. Where is Miss? Can you hear me? Can, Miss. I cannot Miss.
Can you hear me? Miss, your voice still small. I can hear also.